Selamat malam Rahayu semua. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya. Jadi saya di sini mau sampaikan bagaimana tari dalam pandangan adat Maporondo dalam hal ini spiritualisme tari. Mungkin bisa digeser Mas ke kanan. Bisa kebaca mungkin atau tidak? Bisa. Oke. Jadi mungkin saya mau sampaikan dulu apa itu tari dan adat Maporondo. Pertama, adat Maporondo sebagai ajaran leluhur yang kami masih anut di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamasa. Pertama, bahwasanya adat Maporondo itu memiliki dasar 4, yaitu kesejahteraan atau perekonomian, kemudian syukuran, perkawinan, dan kematian. Kalau kesejahteraan itu di istilah Maporondo Pak Toti Boyongan, kemudian syukuran itu Pak Syuan, kalau perkawinan itu Pak Bandar Taiwan, kemudian kematian itu Pak Kematian. Kemudian secara prinsip kami penghayat adat Maporondo itu memahami bahwasanya adat Maporondo itu adalah sebuah ajaran yang diturunkan langsung dari Tuhan dan satu-satunya sumber adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kami percaya sebagai tuntunan ajaran yang menjadi dasar kehidupan manusia. Ajaran Maporondo itu bersifat kekal sebagaimana sumber dan penganutnya. Artinya adat Maporondo itu akan kekal sampai kapanpun itu sepanjang sumbernya ada, kemudian penganutnya masih ada. Nah, sumbernya itu tidak lain adalah Tuhan yang Maha Esa. Kalau kami Maporondo melihat tari itu sebagai unsur keyakinan, bukan sekedar budaya. Kemudian di Maporondo itu tari dikenal itu adalah tari klasik dan merupakan tari kerakyatan yang sifatnya tradisional. Kemudian yang kami pahami, tari yang ada berkembang di kepercayaan Maporondo itu secara historisnya atau berdasarkan sejarahnya berasal dari tiruan gerakan hewan berupa burung. Kemudian tari kami pahami sebagai deskriptif kisah kehidupan masa lampau yang menggambarkan sejarah melihat daripada makna setiap tari yang ada. Maporondo juga mengenal bahwasanya tari itu bersifat sakral, magis, dan cenderung kaku berpedoman pada aturan leluhur. Jadi pada dasarnya ya kami melihat tari itu sebagai sesuatu yang sakral, tidak boleh dipermainkan di sembarang waktu dan tempat. Kemudian tempat pelaksanaan tari dibawa Mas. Ya, pelaksanaan tari itu biasanya dilakukan di rumah warga penganut kepercayaan Maporondo yang kemudian menjadi pelopor kegiatan ritual. Ini maksudnya karena di sini dilaksanakan kegiatan tari itu hanya pada waktu-waktu tertentu, pada saat pasca panen, yang kemudian di dalam masa pasca panen ini ada semacam ritual kegiatan ritual. Ini bisa juga dilakukan di lapangan terbuka biasanya seperti itu, lalu disaksikan oleh peserta acara ritual. Pesertanya di sini dianggap bukan sekedar sebagai peserta undangan, bukan sebagai peserta, melainkan semacam jemaah kalau misalnya di masjid. Kemudian tempat pelaksanaannya juga itu adalah tempat-tempat yang disakralkan. Ya, jadi pada dasarnya bagi kami tari tidak boleh dilaksanakan di sembarang tempat. Ya, waktu pelaksanaannya itu dilaksanakan setiap pasca panen. Dalam pasca panen ini ada beberapa ritual yang biasa dilakukan di adat Maporondo. Kemudian ini tidak menentu juga, tidak wajib, tidak mutlak selalu ada. Ini tergantung kepada mungkin ada beberapa yang kalau misalnya ada yang bisa menjadi pelopor kegiatan. Mungkin bisa dipindah ke kiri Mas. Yang apa di sana ya? Ya, cara melakukan. Di Maporondo tari itu dilakukan, ada yang dilakukan tunggal, ada yang berpasangan, ada juga yang berkelompok.
Kemudian dalam melaksanakan tarian itu biasanya ada seperangkat sesajian. Kemudian iringannya yang di kami iringannya itu hanya berupa gendang. Kemudian diperlukan juga beberapa busana berupa kebaya dan sejumlah perhiasan. Mengapa ada yang namanya tari? Mengapa perlu dilakukan? Bagi kami, penghati percayaan Maporondo, tari itu adalah sarana komunikasi dengan Sang Pencipta. Dalam melakukan komunikasi dengan Sang Pencipta, ada berupa ungkapan syukur. Ungkapan syukur mungkin atas kesehatan, mungkin atas rezeki. Kemudian dalam komunikasi dengan Sang Pencipta mungkin ada permohonan, mungkin memohon mungkin semacam kesehatan dan rezeki mungkin seperti itu. Kemudian dapat juga berupa buah nasar. Ya. Biasanya di kepercayaan Maporondo ada semacam nasar. Mungkin kalau misalnya nantinya saya punya seperti ini, saya melakukan seperti ini. Itu biasa dinasarkan. Kalau misalnya punya rezeki, misalnya saya mau melakukan kegiatan ritual seperti ini. Banyak ada tarian seperti itu sebagai ungkapan syukur juga seperti itu. Lalu siapa yang melakukan tarian? Di Maporondo dilakukan oleh tua adat, kemudian dilakukan oleh laki-laki. Kalau laki-laki tariannya tari panganda. Kemudian kalau yang dilakukan sama perempuan, ya biasa dikenal sajo kalau di Maporondo. Kemudian siapa-siapa yang perlu belajar tari, ya saya pikir ya kalau Maporondo diwajibkan semua generasi belajar untuk menghindari yang namanya kepunahan atau istilahnya nanti tari akan tergerus oleh perkembangan zaman. Jadi pada dasarnya Maporondo melihat tari itu sebagai sesuatu yang sakral. Maporondo melihat tari itu sebagai sesuatu yang sifatnya unsur spiritual, bukan sekedar budaya, melainkan ajang atau melainkan media atau sarana untuk dalam hal ini bagaimana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebagai sarana komunikasi dengan Sang Pencipta. Bagi kami, tari tidak boleh dipertontonkan, tidak boleh diperlihatkan, tidak boleh didokumentasikan dalam bentuk apapun. Karena ya dengan alasan untuk mempertahankan yang sifat sakral dan najisnya itu, kemudian dengan alasan biasanya akan mendapat ganjaran misalnya dari Sang Pencipta kalau misalnya tari itu dilaksanakan, dipertontonkan di sembarang waktu dan tempat. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk malam ini. Mungkin bisa nanti dikembangkan dalam kalau ada diskusi. Harapan kami ke depan, Maporondo hanya memperkenalkan malam ini bahwasanya Maporondo melihat tari itu sekali lagi bukan hanya dari segi indahnya, bukan hanya dari segi seninya, tapi melainkan itu adalah sesuatu yang luar biasa sakral, adalah sesuatu yang luar biasa sebagai sarana komunikasi manusia dengan Sang Penciptanya. Dan bagi kami, tari itu bukan hanya sekedar tontonan yang bisa ditontonkan di sembarang waktu dan tempat. Oleh karena itu, harapan kami ya, waktu-waktu masa yang akan datang, tarian ini hanya bisa terekspos keluar. Kami tidak akan membatasi sekian banyak telinga untuk mendengar. Kami juga tidak akan membatasi setiap mata yang ingin menyaksikan. Pintu Maporondo terbuka, silahkan menyaksikan sepuasnya. Ya, satu catatan, pintu masuk ritual acara kami selalu tertuliskan dilarang mendokumentasikan dalam bentuk apapun. Kamera disita, dibuatkan tempat khususnya. Nah, jadi untuk menjadi perhatian. Ya bolehlah dibawa sampai di tas, tapi tidak boleh diangkat kameranya kalau sampai di tempat ritualnya. Jadi mungkin itu yang menjadi pernyataan penutup dari saya. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih Mas Ancu, Bang Asep, dan yang lain-lain. Selamat malam. Saya kembalikan salam rahayu. Semangat.